Gue tau banget deh, ini adalah pilihan yang mungkin agak-agak sedikit bingung bagi sebagian orang yang pengen beli ini HP. Yang pertama adalah iPhone XS versi Max ya, versi Max XS Max. Dan yang kedua adalah iPhone 11. Ya kalau kita lihat dari generasinya ya satu tingkat, jadi taruh gue lepas dulu jam puluhan juta gue. Minder gue soalnya. Soalnya ya gue masih kismin soalnya. Nah, ini dulu bentar. Oke, nah sekarang gue pengen coba ngebandingin gimana sih yang harganya sama, ini mirip-mirip ya, tapi lebih cenderung ya iPhone 11 lebih mahal, beda tipis lah. Tapi bahkan ada yang sama, misalnya XS harga ada yang jual 8 juta, 7 juta, iPhone 11 juga ada yang jual 8 juta, 7 juta gitu, tergantung kondisi, full set, dan ya di mana lu beli dah. Pokoknya berbeda-beda berkarakter lah harganya ya. Kalau batangan ya cenderung lebih murah, full set apalagi XI box harga cenderung lebih nggak ngotak ya kan. Nah, kira-kira kalau disuruh pilih, lu lebih baik milih iPhone XS Max atau iPhone 11? Nah, ini bagi sebagian orang nih bingung ya kan, harganya mirip bahkan ada yang sama, tapi disuruh pilih bingung gitu. Oke, gue bantu jawab ya. Kalau lu disuruh pilih, gue lebih nyaranin lu mending pilih iPhone 11, iPhone versi 11 biasa ya, daripada lu beli iPhone XS Max. Seriously, I'm not kidding, ini adalah rekomendasi yang menurut gue paling worth it lah. Nah, kenapa lu bukan pilih iPhone XS Max? Yang pertama adalah ukuran antara kedua HP ini tuh nggak terpaut jauh-jauh banget kalau menurut gue ya. Secara nanti gue kasih lihat ya di pertengahan video. Jadi lo tonton aja video sampai habis. Yang kedua adalah chipsetnya, yang ketiga adalah performanya, terus dari segi feature-feature, dari baik kamera, sensor-sensor, dan lain-lain. Pokoknya ada perbedaan antara iPhone 11 dengan XS. Oh ya, sensor yang gue maksud adalah sensor kamera ya. Nah, sekarang kita lihat nih dari segi layar. Kalau dari ukuran layar, nih kalau kita lihat nih di slide-slide gini, lu mungkin ngelihat wah itu kan XS versi Max ya kan yang gedenya. Tapi kok ngelihatnya kak terlalu beda ya kan? Nah itu dia maksud gue. Jadi dari segi layar itu kayak beda secuil banget men. Secuil tipis-tipis banget gitu bedanya. Tapi kalau dibandingin face to face itu kayak kelihatan ya mirip-mirip ukuran, nggak jomplang antara kayak iPhone 6 dengan 6 Plus misalnya. Ini contoh ya kan. Just the example gitu. Tapi kalau kita lihat secara utuh nih ya, face to face di dalam satu momen ya, iPhone XS yang ada di sebelah kiri, iPhone 11 yang di sebelah kanan. Nah, lu bisa lihat itu perbedaan layarnya itu kayak cuman beda berapa mili aja gitu. Maybe kalau kita tarik ukuran screen ya satuan senti itu kayak mungkin beda 1 senti kurang kali perbedaannya, ya pokoknya beda-beda tipis gitu lah, 1 sentian atau satu sentian kurang gitu, beda-beda tipis banget gitu. Lu sekilas aja ngeliat tuh kayak tingginya tuh cenderung sama ya kan, kayak beda tipis ya, gedean 10s tapi beda dikit gitu. Maksud gue gini, kalau lu beli iPhone XS gara-gara ukurannya lebih besar, it's a bullshit cuy. Karena menurut gue dengan ukuran segini, lu nggak butuh adaptasi lagi yang namanya, gue bisa pakai varian Max gitu, kok gue downgrade? Enggak, lu nggak bakal ada adaptasi sama sekali karena ukuran layar mirip gitu. Nah, sekarang ngomongin soal kamera. Nah, ini udah mulai ke kelebihan iPhone 11 ya. Kalau lu beli iPhone 11, kelebihan yang lu dapat nih. Yang pertama kamera. Bukan hanya sensornya aja, tapi ada beberapa hardware yang di iPhone 11 ada, di XS gak ada. Ya memang di 11 gak ada, di XS ada. Contoh, telefoto yang buat zoom-zooman itu di XS ada. Tapi di iPhone 11 ora ada. Tapi menurut gue nggak perlu dan nggak penting menurut gue ya. Lebih penting itu kamera lensa lebar, karena kalau buat ngezoom, kamera lensa biasa juga bisa, digital zoomnya memang nggak sepadat zoom-zooman yang ada di optical zoom. But menurut gue ya zoom-zoomnya berapa kali sih ya, berapa kali kalau kayak Samsung ya optical zoomnya ya itu worth it ya, kalau dihilangin sayang gitu. Tapi zoom-zooman yang ada di iPhone XS itu nggak guna menurut gue, karena kayak cuman nambah berapa kali lipat aja itu optical. Jadi menurut gue lebih baik lensa lebarnya. Keuntungannya apa? Lu bisa nyambi, bisa buat video ala-ala vlogging, atau lu bisa bikin video unboxing dengan apa ya, tampilan yang lebih lebar. Misalnya gini, lu kalau bikin video lensa zoom itu nggak terlalu butuh,
kalau seandainya lu nggak sering ngevideoin objek-objek kecil. Nah, tapi lu lebih butuh lensa lebar kalau lu misalnya unboxing barang besar atau lu suka vlogging. Nah, ini gue kasih lihat ya hasil video. Nah, ini gue kasih tahu aja deh hasil gambar ya iPhone XS seperti apa sih, itu lu bisa lihat lebar banget ya kan. Kalau seandainya di iPhone XS nih seperti ini, lensanya sama-sama ada dua, cuman ya gitu, lensanya itu ya sedih sih gue ngeliatnya, sedih sih. Maksudnya kayak di mana Android lain tuh udah ada wide lens gitu ya. Ini namanya ya optical zoom penting sih, cuman optical zoomnya di Apple itu kentang cuy, nanggung banget ya kalau optical zoomnya 10 kali gitu ya kan. Optical ya, gue bukan digital zoom. Itu sayang gitu kalau dihilangin. Ini kayak cuman ya elah secuil gitu. Ya udahlah hilangin aja, mendingan diganti wide lens. Makanya gue lebih ngerekomendasiin elu sama iPhone 11 ini. Karena meskipun iPhone 11 biasa ini nggak punya yang namanya optical zoom layak kayak telephoto bla 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 fitur kayak si iPhone XS, ngezoom yang ada di kamera iPhone 11 ini menurut gue ya ini ngebantu juga dan nggak nggak seburuk rupa banget kok. Jadi lensa yang ada di perform apa ya, paduan yang ada di kedua lensa iPhone 11 ini menurut gue jauh lebih overkill dan jauh lebih berguna lah ketimbang dua kamera yang ada di iPhone XS ini menurut gue loh. Jadi makanya gue lebih ngerekomendasiin lu ngambil iPhone 11. Yang pertama, benefit pertama lu dapat fitur kamera yang kekinian banget lah ya meskipun let's say 2. Nah, yang kedua performa. Tapi performa gue gak usah bahas di sini karena ya dari segi performa iPhone 11 gila. Masih overkill lah ya. Sekarang gue ngebahas dari segi layar nih. Kalau layar, tarik napas dulu gue. Agak-agak pilek soalnya. Layar menurut gue apa ya? Kalau lu dapat yang masih original, ya udah nggak no komplain, yakin gue 100% no komplain. Ya layar iPhone XS juga sih. Cuman ya balik lagi sih. Gua nggak bisa maksa lu sih. Tapi kalau lu seandainya tetap ke pilih iPhone XS Max, ya sebenarnya rugi sih kalau lu pakai buat jangka panjang ya. Misalnya gini, lu beli HP buat dipakai 2 tahun atau 3 tahun lah klimaks ya maksimal lah ya. Sayang sekali kalau lu ambil XS Max karena dari secara tahun rilis iPhone 11 jauh lebih baru ya kan. Jadi menurut gue ya meskipun kalau dari layar ya gue ngebahas dari segi layar nggak ada yang bisa dibanggain dari iPhone 11. Cuman dari segi performa, dari segi kamera itu sudah sangat layak sih menurut gue buat dibandingin ya kan. Udah jadi acuan gitu. Jadi menurut tuh gimana nih? Lu lebih pilih iPhone XS atau iPhone 11? By the way ini kedua stok ini gue minjem dari toko online shop gue sendiri, Jagat Ponsel. Jadi kalau lu lagi nyari iPhone, maybe ya lu bisa langsung cek aja di Shopee. Lu ketik aja Jagat Ponsel pakai D ya, Jagat pakai D Ponsel. Karena ini stok-stok yang gue review dari stok toko online shop gue sendiri. Oke, mungkin sampai di sini video gue review gue mengenai iPhone 11 versus dengan iPhone XS. Karena banyak yang nanya, ya kan, karena gue agak risih juga sih. Harganya tuh cenderung sama ya kan. Tapi terbuat apa ya, serinya beda. Yang satu masih 10-10an, yang satu udah 11 ya nggak sih. Jadi menurut lu gimana? Lu pilih yang mana nih?